Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Firdaus. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sistem pendidikan yang ada di Australia dalam mata kuliah perbandingan pendidikan yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini yang pertama yaitu sejarah singkat di Australia. Australia itu menjadi sebuah negara, 6 negara bagian Australia kemudian menjadi satu negara di bawah satu konstitusi pada tanggal 1 Januari 1901. Salah satu tindakan pertama Parlemen Nasional yang baru ini adalah mengeluarkan perundang-undangan yang kemudian dikenal sebagai kebijakan Australia Putih, White Australia Policy, yang membatasi migrasi hanya bagi orang yang berasal dari Eropa. Namun hal ini telah banyak ditinggalkan setelah Perang Dunia Kedua dan kini Australia telah menjadi rumah bagi orang-orang yang berasal dari lebih dari 200 negara seperti itu. Rakyat Australia ikut Perang Dunia Pertama memiliki dampak yang berat bagi Australia. Pada tahun 1914 ada kurang dari 3 juta laki-laki, namun hampir 4.000 daripadanya secara sukarela ikut bertempur. Sekitar 60.000 gugur dan puluhan ribu lainnya terluka seperti itu. Kemudian di sini langsung saja pendidikan di Australia. Yang pertama, sistem pendidikan di Australia. Jadi pemerintah negara bagian dan teritori Australia itu memegang peranan penting dalam hal manajemen dan administrasi pendidikan sektor sekolah. Setiap negara bagian dari teritori mempunyai hukum dan peraturan terkait mengenai kurikulum, akreditasi program studi, ujian bagi siswa, dan juga penghargaan bagi siswa. Pemerintah Australia memegang peranan kepemimpinan secara nasional dan bekerja sama dengan pemerintah negara-negara bagian dan teritori serta pihak-pihak industri dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan sekolah. Jadi pemerintah Australia itu juga menyediakan subsidi yang cukup penting bagi sekolah-sekolah pemerintah maupun swasta. Di Australia di sini tahun ajaran adalah akhir bulan Januari atau bulan Februari seperti itu sampai dengan awal bulan Desember. Kebanyakan negara bagian dan teritori ini menggunakan sistem tahun ajaran yang mencakup 4 triwulan. Tasmania mempunyai sistem tahun ajaran yang terdiri dari 3 kuartalan. Terdapat 2 kategori besar sekolah-sekolah Australia. Sekolah-sekolah negeri beroperasi di bawah tanggung jawab langsung dari pemerintah negara bagian atau teritori. Jadi sekolah-sekolah negara ini menerima pendanaan ini dari pemerintah negara bagian atau teritori dan pendanaan tambahan dan pemerintah federal. Sistem pendidikan di Australia ini berstandar tinggi dan mendapat pengakuan internasional, yang mana sekolah ini merupakan kewajiban di Australia. Hal ini memberikan sumbangsi pada tingkat melek huruf 99%. Sekolah dapat mengembangkan keterampilan dan mengembangkan kepercayaan diri dari pelajar lulusan Universitas Australia unggul pada penelitian dan inovasi terdepan, serta
pendidikan dan kejuruan teknik memajukan sektor industri yang sedang berkembang pesat seperti itu. Kemudian di sini ada tujuan pendidikan, tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk Departemen Pendidikan Negara bagian universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Tujuan umum di sini dilengkapi dengan tujuan khusus oleh badan-badan terkait. Tujuan pendidikan menjelaskan terkait pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Di sini juga ada struktur dan jenis pendidikan. Di Australia, ada sekolah diawali kindergarten, taman kanak-kanak, dan dilanjutkan dari kelas 1 sampai kelas 12. Pada dasarnya, jenjang pendidikan di Australia ini dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu ada sekolah dasar. Sekolah dasar di sini waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dari 6 sampai 7 tahun. Pada umumnya, siswa memasuki pendidikan dasar pada umur 6 atau 7 tahun, berbeda dengan di Indonesia, di mana siswa diharuskan menempuh ulangan-ulangan dan ulangan umum untuk dapat naik ke kelas berikutnya, seperti itu. Kemudian, sekolah menengah. Pendidikan menengah atau dikenal dengan secondary education di Australia memerlukan waktu antara 5 sampai 6 tahun. Tahun pertama pendidikan menengah disebut year dan 7 dan seterusnya hingga jenjang pendidikan menengah berakhir pada 11. Setelah tahun ke-11 ini, siswa dapat memilih ke arah mana jenjang pendidikan yang ingin ia tempuh. Jadi, jika seorang siswa itu berminat dalam bidang-bidang ilmu yang aplikatif, maka ia dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi, yang khusus disiapkan untuk itu. Seperti itu. Kemudian di sini ada pendidikan tinggi, universitas. Pendidikan tinggi di Australia ini dapat dibagi menjadi 2 jenjang, yakni jenjang sarjana dikenal sebagai undergraduate level dan jenjang pascasarjana dikenal sebagai postgraduate level untuk memperoleh gelar master atau PhD. Jenjang sarjana dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun dan memperoleh gelar Bachelor, yakni Bachelor of Arts atau Bachelor of Science, tergantung pada bidang ilmu yang ditempuh oleh mahasiswa tersebut. Jika mahasiswa tersebut berminat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maksudnya ke jenjang pascasarjana, maka ia perlu belajar lagi selama 1 tahun, seperti itu. Pendidikan tingkat S2 dilakukan melalui 3 metode, yaitu dengan mengikuti perkuliahan saja dan mengikuti perkuliahan saja dikenal sebagai Master by Coursework yang memerlukan waktu antara 12 sampai 18 bulan, atau melalui penelitian Master by Research yang memerlukan waktu antara 1,5 atau 2,5 tahun, atau kombinasi dari keduanya, Master by Coursework dan research, seperti itu, yang memerlukan waktu sekitar 2 tahun. Di sini kurikulum Australia terdiri dari 8 bidang pelajaran, yaitu ada bahasa Inggris, matematika, ilmu pasti, olahraga dan program kesehatan, teknologi dan ilmu sosial. Ada bahasa asing dan kesenian, seperti itu.
komparasi konsep pendidikan di Australia dan pendidikan di Indonesia. Jadi dalam konsep pendidikan Indonesia dan Australia itu memiliki konsep yang hampir sama. Misalnya dari jenjang pendidikan, keduanya memulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Keduanya juga menerapkan wajib belajar. Australia 10 tahun, sedangkan Indonesia 12 tahun. Kementerian Pendidikan di Indonesia tampaknya lebih sentralistik meskipun tidak mengabaikan peranan daerah dalam mengelola pendidikan. Sedangkan di Australia, kebijakan pendidikan dan pendanaan ada pada masing-masing menteri negara bagian. Otoritas ini juga berimplikasi pada penyusunan kurikulum pendidikan seperti itu. Jadi Indonesia masih menerapkan kebijakan pendidikan sentralistik. Hal tersebut dapat dilakukan dari sistem kurikulum pendidikan yang dirancang oleh pusat. Sedangkan di Australia lebih memberi kesempatan yang lebih besar pada negara bagian maupun sekolah untuk turut merancang kurikulum dengan tidak menafikan peran pemerintah pusat. Jadi keduanya di sini mempunyai sistem sama dengan presentasi pemberian kebijakan kurikulum sedikit berbeda. Sementara dari sisi evaluasi Indonesia dapat dikatakan lebih baik dengan adanya sistem evaluasi yang terencana dan teratur. Sedangkan di Australia lebih menekankan pada penilaian eksternal yang ekstensif meskipun ada juga ujian nasional yang dilaksanakan seperti itu. Jadi berdasarkan perbandingannya sesuai yang disampaikan di atas bahwasanya kedua negara di sini memiliki konsep dan sistem pendidikan masing-masing, tetapi terdapat kesamaan walaupun presentasinya berbeda. Namun kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan pendidikan Australia. Maka dari perbandingan sistem pendidikan dan pendidikan literasi ini dengan harapan mampu memetakan kelemahan dan keunggulan pendidikan Indonesia dan Australia demi terwujudnya kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi seperti itu perbandingan pendidikan di Indonesia dan juga di Australia kurang lebihnya. Dan ini ada kelebihan dan kekurangan belajar di Australia. Jadi kelebihannya itu pendidikan di Australia mengutamakan kemampuan belajar sehingga hasil studi yang diperoleh murni menunjukkan kemampuan belajar tersebut. Seperti itu. Juga ada fasilitas riset yang memadai, memperoleh pengalaman bekerja, kesempatan membangun jaringan internasional, kesempatan untuk bekerja di Australia seperti itu. Namun ada juga kekurangannya, yaitu apa? Jauh dari keluarga, biaya yang tidak murah, iklim yang berbeda dengan Indonesia, dan juga biaya hidup di sini cukup dikatakan sangat tinggi seperti itu. Hanya ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.